Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akbar Subekti. NPM saya 101190110. Di sini saya akan menjelaskan dari mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia dengan tema penilaian prestasi kerja. Yang pertama adalah arti dan pentingnya penilaian prestasi kerja. Penilaian prestasi kerja atau PPK adalah suatu cara dalam melakukan evaluasi terhadap prestasi kerja para pegawai dengan serangkaian tolak ukur tertentu yang objektif dan berkaitan langsung dengan tugas seseorang serta dilakukan secara berkala. Dengan demikian, sasaran yang menjadi objektif penilaian adalah kecakapan atau kemampuan pegawai melaksanakan suatu tugas atau pekerjaan yang diberikan, penampilan atau perilaku dalam melaksanakan tugas, sikap dalam menjalankan tugas, cara yang digunakan dalam melaksanakan tugas, ketegaran jasmani dan rohani dalam menjalankan tugas, dan sebagainya. Kemudian yang selanjutnya adalah tujuan penilaian prestasi kerja. Penilaian prestasi kerja dapat digunakan untuk berbagai tujuan. Beberapa tujuan umum penggunaan PPK atau penilaian prestasi kerja dalam organisasi, industri maupun non-industri adalah yang pertama, peningkatan imbalan atau dengan sistem merit. Yang kedua, feedback atau umpan balik bagi pegawai yang bersangkutan. Yang ketiga, promosi. Yang keempat, PHK atau pemberhentian sementara. Yang kelima, melihat potensi kinerja pegawai. Yang keenam, rencana suksesi. Yang ketujuh, transfer atau pemindahan pegawai. Yang kedelapan, perencanaan pengadaan tenaga kerja. Yang 9, pemberian bonus. 10, perencanaan karir. 11, evaluasi dan pengembangan diklat. 7, komunikasi internal. 13, kriteria untuk validasi prosedur suksesi. Yang terakhir, kontrol pengeluaran. Secara garis besar, terdapat dua tujuan utama penilaian prestasi kerja pegawai. Yang pertama, evaluasi terhadap tujuan goals salah satu organisasi yang mencakup satu, feedback pada pekerja untuk mengetahui di mana posisi mereka. Yang kedua, pengembangan data. Yang ketiga, membantu manajemen untuk membuat keputusan. Kemudian yang kedua adalah pengembangan tujuan goals organisasi yang mencakup 1, pelatihan dan bimbingan pekerjaan. Yang kedua, mengembangkan komitmen organisasi. Yang ketiga, motivasi pekerja. Yang keempat, memperkuat hubungan atasan dengan bawahan. Yang terakhir, diagnosis problem individu dan organisasi. Yang ketiga, yang berikutnya adalah hal yang perlu diperhatikan dalam penilaian prestasi kerja. Aspek yang berpengaruh pada penetapan saat penilaian adalah lama siklus dan tanggal penilaian, kemudian tujuan penilaian, komunikasi dan evaluasi, promosi, dan metode titik fokus. Kemudian yang berikutnya adalah tanggung jawab penilaian.
Menurut Mandi New tahun 2005, dalam kebanyakan organisasi, Departemen Sumber Daya Manusia bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan desain dan melaksanakan program penilaian kinerja. Kemudian orang yang mungkin ditunjuk adalah yang pertama adalah atasan langsung, kemudian bawahan, kemudian pers, kemudian evaluasi diri, kemudian pelanggaran, kemudian objek dan macam-macam metode penelitian. Selanjutnya adalah objek penilaian prestasi kerja. Yang pertama, hasil kerja individu. Yang kedua, perilaku. Yang ketiga, sifat. Kemudian, metode penilaian prestasi kerja. Yang pertama, rating scales atau skala rating. Critical indicators atau insiden-insiden kritis. Kemudian selanjutnya adalah SI. Yang keempat, work standards. Kemudian ranking. Selanjutnya forecast distribution. Kemudian forecast choice and weighted checklist performance report. Kemudian behaviorally and Hored scales atau penilaian berdasarkan catatan penilaian yang menggambarkan perilaku. Kemudian yang terakhir, metode pendekatan manajemen by objective atau MBO. Yang selanjutnya adalah daftar penilaian pekerjaan. Di sini ada unsur-unsur pelaksanaan dalam penilaian presentasi kerja. Yang pertama, kuantitas dan kualitas kerja, kemudian kerjasama, kepribadian, kepandaian yang beraneka ragam, kemudian kepemimpinan, keselamatan, pengetahuan, kehadiran, kesetiaan, ketangguhan, inisiatif, dan yang terakhir adalah sikap. Kemudian yang terakhir ada unsur-unsur pelaksanaan dalam penilaian prestasi kerja. Menurut Hasibun tahun 2002 nomor 59, unsur-unsur penilaian kinerja adalah yang pertama, prestasi atau penilaian hasil kerja baik kualitas maupun kuantitas yang dapat dihasilkan karyawan. Kemudian kedisiplinan, yaitu penilaian disiplin dalam mematuhi peraturan-peraturan yang ada dan melakukan pekerjaan sesuai dengan instruksi yang diberikan kepadanya. Yang ketiga, kreativitas, ialah penilaian kemampuan karyawan dalam mengembangkan kreativitas untuk menyelesaikan pekerjaannya, sehingga dapat bekerja lebih berdaya guna dan berhasil guna. Yang keempat, bekerja sama, penilaian kesediaan karyawan berpartisipasi dan bekerja sama dengan karyawan lain secara vertikal atau horizontal di dalam maupun di luar sehingga hasil pekerjaannya lebih baik. Yang kelima, kecakapan, yaitu penilaian dalam menyatukan dan melaraskan bermacam-macam elemen yang terlibat dalam menyusun kebijaksanaan dan dalam situasi manajemen. Dan yang terakhir, yang keenam adalah tanggung jawab, yaitu penilaian kesediaan karyawan dalam mempertanggungjawabkan kebijaksanaannya, pekerjaan dan hasil kerjanya, sarana dan prasarana yang digunakan, serta perilaku pekerjanya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan tentang bab penilaian prestasi kerja. Wallahu a'lam bishawab. Yang benar dan dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang salah mungkin khilafah saya pribadi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.